Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Veronica Octavia dengan NIM 2024 0101009, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Maumere. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan mendalami materi mengenai logaritma ya. Jadi teman-teman pastinya sudah mendapatkan materi logaritma ini waktu SMA kelas 10 ya, kalau tidak salah di awal-awal itu pasti sudah masuk mata pelajaran tentang logaritma juga ya di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali dan juga kita akan memahami kembali mengenai logaritma ini sendiri. Nah, teman-teman, pertama kita akan masuk mengenai definisi dari logaritma. Nah, logaritma sendiri itu adalah kebalikan atau inverse dari suatu perpangkatan. Nah, logaritma sendiri itu bentuk umumnya seperti ini ya. A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Ini dalam bahasa matematikanya. Kalau kita sederhanakan, itu dibaca A dipangkatkan berapa, hasilnya B. Ya, A dipangkatkan berapa, hasilnya B. Jadi, C ini merupakan hasil dari perpangkatan ini, hasil pangkatnya ya. Jadi, kalau dalam penulisan perpangkatannya itu sendiri, maka A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Kita lihat misalnya ya, contoh soalnya. Di sini misalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. A pangkat C sama dengan B. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau kita ubah ini menjadi bentuk, kita nyatakan dalam bentuk logaritma, maka 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 3 ini merupakan hasil dari pangkatnya, hasil pangkatnya ya. Pangkat berapa sih hasilnya sampai 8? Nah, 2 ini kan pangkatnya 3, makanya hasilnya 8. Oke, jadi begitu ya. Kita perjelas lagi mengenai bentuk umum dari logaritma ini sendiri ya. Oke, jadi tadi logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari suatu perpangkatan ya. Yang kedua itu A log B juga dapat dibaca A pangkat berapa sama dengan B. Oke, sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Jadi untuk log yang ini, apa sih log ini? Nah, teman-teman, log ini merupakan logaritma ya. Jadi kalau kita baca tuh A log B, A dipangkatkan berapa sama dengan B, begitu. Sudah paham kan? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, A yang ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis dari logaritma. Oke, jadi A basis. Kalau orang biasanya tuh lebih mengenalnya tuh basis. Basis log B, basis A. Ini basis. Ada syaratnya juga nih basis ini. Nah, syaratnya itu A ini harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Oke, A itu harus lebih dari 0. Nih, jika A 0, maka 10 log B itu cukup ditulis sebagai B saja. Nah, jadi basisnya itu tidak perlu ditulis ya. Ada syaratnya juga nih. Jika A sama dengan E, maka di mana E itu 2,71828 dan seterusnya. Itu disebut sebagai bilangan Euler atau bilangan natural. Maka E log B itu ditulis sebagai in B, di mana in adalah logaritma natural. Oke, lanjut. Tadi kan A merupakan basis, maka B ini disebut juga numerus. Nah, numerus yaitu bilangan berpangkat dengan ketentuan hasil dari bilangan berpangkat ya. Jadi B ini merupakan hasil dari bilangan berpangkat. Ada syaratnya juga loh teman-teman. Nah, syaratnya itu
B ini harus lebih dari 0. Jadi B tidak boleh kurang dari 0, kayak min. Nah, itu tidak boleh. B ini harus lebih dari 0 hasilnya. Kita lanjut. C yang ini. Nah, C ini adalah hasil dari hasil logaritma atau pangkat bilangan pokok. Bilangan pokoknya berapa? A tadi itu A, basis A ini kan bilangan pokoknya. Jadi, C ini adalah hasil dari A. C adalah hasil dari A. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ya. Contoh pertama itu kita diminta untuk menyatakan bentuk-bentuk perpangkatan tersebut dalam logaritma. Jadi 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi 5 log 25 sama dengan 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Kita kembali ke bentuk A pangkat C sama dengan B. Kalau kita nyatakan dalam logaritma, maka A log B sama dengan C. Kita lihat juga contoh kedua dan ketiga itu sama ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini kan bentuknya A pangkat C sama dengan B. Kalau dalam bentuk logaritma, maka 2 log 32 sama dengan 5. A log B sama dengan C. Sama juga untuk contoh soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 juga sama ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua, nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Ini kan bentuk logaritma ya, kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Kita lihat, 2 log 16 sama dengan 4. Jadi, 2 artinya itu pastinya 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. A pangkat C sama dengan B. Untuk soal yang kedua pun sama. Ketiga pun sama ya, bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini contoh 3. Yang pertama, 3 log 27. Nah, berapa dipangkatkan dengan berapa pangkat 3, hasilnya adalah 27. Di sini kan pangkat 3. 3 pangkat 3 ya, hasilnya 27. 3 kali 3 kali 3, itu 27 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3. Yang kedua, 6 dipangkatkan berapa, hasilnya 36. Pastinya 6 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 36. 4 dipangkatkan berapa, hasilnya 64. 4 dipangkatkan 3. Bisa dipahami teman-teman? Bisa kan? Oke, lanjut. 5 dipangkatkan berapa, hasilnya 125. Ya, pastinya dipangkatkan dengan 3 ya. Begitu pula 3 dipangkatkan berapa, hasilnya 81. 3 dipangkatkan 4. Oke, jadi ini merupakan contoh-contoh bentuk umum ya, bentuk umum dari logaritma itu sendiri. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama, sifat paling dasar ya. A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Contohnya, 5 log 1 sama dengan 0. Mohon maaf ada kesalahan penulisan di sini. Jadi 5 log 1 sama dengan 0. Nah teman-teman, A log 1 ini sama dengan 0. Berapapun bilangan basisnya, berapapun nilai basisnya, ketika hasilnya atau dia punya numerisnya 1, maka hasilnya akan tetap 0. Oke? Biarpun itu 5, basisnya itu tinggi ya, nilainya 5 log 1. Hasilnya itu pasti akan tetap 0. Oke. Hasil pangkatnya itu pasti 0. C-nya ini 0. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Contoh. 2 log 2 sama dengan 1. Karena basis dan hasilnya itu sama.
Jadi kalau 2 dibagi 2, ya pasti jawabannya 1. Begitu. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut. A log B dikali C. A log B dikali C. Nah teman-teman, kalau teman-teman dalam menyelesaikan soal menemukan sifat yang ini ya, A log B kali C, maka di sini akan ada pemecahan, dipecahkan ya. Nanti kita jabarkan menjadi A log B ditambah A log C. Jadi kalau dalam sifat ini kan dinyatakan dalam perkalian ya teman-teman, A log B dikali C. Kalau B dikali C, kalau dalam perkalian, maka kita jabarkannya dalam bentuk penjumlahan. Menjadi A log B ditambah A log C. Untuk contohnya, misalnya di sini 2 log 6. 2 log 6. 6 ini bisa kita cari berapa perkalian yang menghasilkan 6. Misalnya 2 dikali 3. Maka 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke. 2 log 2. Kita kembali ke sifat yang kedua ya. 2 log 2. A log A sama dengan 1. Maka 2 log 2 otomatis jawabannya 1. Ditambah 2 log 3. Nah hasilnya adalah 1 ditambah 2 log 3. Kita lanjut ke sifat yang keempat ya teman-teman. Sifat yang keempat yaitu A log B per C. Di sini ada pembagian ya teman-teman. Maka untuk penyelesaiannya, jika tadi perkalian itu kita jumlahkan, maka pembagian ini kita kurangkan. Maka A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Kita lihat contoh soalnya. Contohnya di sini 2 log 3 per 2. Maka akan menjadi 2 log 3 dikurangi 2 log 2. Bisa dipahami kan? Nah, 2 log 3. Sekarang kita lihat nih, 2 log 2 itu kan nilainya otomatis 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 2 log 3 dikurangi 1. Sifat yang berikutnya, A log B pangkat M. Jadi di sini pangkatnya itu bukan ada di basis, tapi pangkatnya ada di numeros. Nah, jadi A log B pangkat M, jika pangkatnya ada di numeros, di B, maka ketika kita turunkan, itu dia menjadi perkalian. Maka A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Kita perhatikan contoh soal ya. Kita perhatikan contoh soalnya. Misalnya di sini 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Karena 8 itu kan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3, ya kan? Jadi kita tulis 2 log 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuknya ya, dari sifat yang ke-5 ini ya, A log B pangkat M. Jadi, dari hasil yang kita sudah dapatkan sesuai dengan sifat yang ke-5 ini, di mana A log B sama dengan M, di sini 2 log 2 pangkat 3. Jadi, 3 ini akan kita turunkan menjadi 3 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 tadi kan 1 ya. Basis dan numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau ini kan untuk jika pangkatnya berada di numerus. Bagaimana sih kalau pangkatnya itu ada di basis? Maka sama halnya, namun ketika pangkatnya berada di basis, misalnya ini nih ya, sifat yang ini. A pangkat N log B. Maka jika pangkatnya berada di basis, ketika kita turunkan, dia menjadi pembagi. Dia akan menjadi pembagi, jadi 1 per N dikali A log B. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut ke sifat yang ke-6. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B.
Nah, di sini adalah gabungan ya, gabungan dari sifat yang ke-5 ya. Dimana di sini ada pangkat di numerus dan juga di basis. Kita lihat ke contoh soalnya. Di sini 4 log 27. 4 itu masih bisa kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Log 27 itu adalah hasil perpangkatan dari 3 dipangkatkan 3. Jadi kita masukkan, maka di sini kita sudah mengetahui bahwa basisnya itu berpangkat 2 dan numerusnya berpangkat 3. Jadi ketika numerus kita turunkan, pangkat 3 ini kita turunkan, maka akan menjadi kali 3 dikali, sementara 2 ketika turunkan dia akan menjadi bagi, maka 3/2 dikali 2 log 3. Kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma yang berikutnya. A log B sama dengan X log B per X log A. Jadi teman-teman, nilai X di sini itu bisa dimasukkan dengan apa saja. Maksudnya dengan bilangan apa saja. Misalnya ya, contoh 4 log 32. 4 kan masih bisa dipangkatkan ya. Hasil dari perpangkatan 2 pangkat 2. Jadi saya akan mengambil 2 di sini. Jadi 2, nilai X-nya adalah 2. 2 log 32 per 2 log 4. Hasilnya adalah 5/2. 5/2 dari mana? 2 dipangkatkan 5 itu hasilnya adalah 32. Jadi di sini kita masukkan 5 ya. Hasilnya 5. Yang kedua, 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4. Jadi di sini hasilnya adalah 5/2. Jadi 4 log 32 adalah 5/2. Kita lanjut. A log B sama dengan 1 per B log A. Contoh 2 log 3 hasilnya 1, kita tinggal masukkan saja nilai 1 per B-nya di sini kan 3 ya. Jadi tinggal 1 per 3 log 2. Jadi yang ini yang paling mudah ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi sifat yang berikutnya. A log B dikali A log C dikali C log A sama dengan A log A sama dengan 1. Contohnya, atau jadi begini teman-teman, nilai ini ke sana itu bisa seberapapun. Jadi A log B dikali B log C dikali C log D masih bisa ditambahkan lagi D log E atau E log F dan seterusnya. Ini masih bisa ditambahkan ya. Jadi hasilnya adalah A log D. Kita lihat contoh soalnya. 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 5. Nah, di sini kita bisa lihat nih. 3 dengan 3 ini kan habis dibagi ya. 3 dengan 3. Nah, setelah itu 4 pun habis dibagi. Jadi sisa dari sini ialah 2 dan 5. Jadi sisa di sini adalah 2 dan 5. 2 dikali 5 berarti 2 log 5. Hasilnya adalah 2 log 5. Yang berikutnya, A pangkat A log B sama dengan B. A pangkat A log B sama dengan B. Contohnya di sini, 2 dipangkatkan 2 log 3 sama dengan 3. Kita bisa lihat nih teman-teman. 2 dengan 2 ini kan habis. Jadi sisa 3. Jadi hasilnya adalah B, 3. 2 pangkat 2 log 3 adalah 3. Oke, bisa dipahami. Contoh yang kedua adalah 4 pangkat 4 log 5 sama dengan 5.
coret sama halnya yang di atas. A dan A habis dibagi ya. Sisanya 5. Jadi jawabannya adalah 5. Oke. Kita masuk ke contoh soal, latihan soal dan pembahasan. Ya. Baik, kita lihat latihan soal. Nomor 1. 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan penyelesaian. 25 ini bisa hasil pangkatnya dari 5 pangkat 2 ya. Jadi 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Maka seperti tadi, seperti pada sifat yang ke-6 ya kalau tidak salah, 5 pangkat 2 log 5 2x sama dengan 8. Di sini kita lihat di basisnya itu ada pangkat 2 dan numerusnya pangkat 2x. Maka 2x ini ketika kita turunkan menjadi kali, maka 2x kali, sementara basis ini kita turunkan menjadi bagi, maka hasilnya 2x per 2 dikali 5 log 5 sama dengan 8. Kita lihat 2x per 2 itu 2 dan 2 ini habis dibagi, maka sisa x. 5 ini kan 5 log 5 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Jadi x dikali 1 x. Jadi di sini nilai x-nya adalah 8. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 5 log 4 sama dengan m. Maka 25 log 20 sama dengan berapa ya? Mari kita cari sama-sama teman-teman. Di sini sudah diketahui ya bahwa 5 log 4 itu sama dengan m. Jadi nilai m adalah 5 log 4. Nah, 25 log 20. 25 itu hasil pangkatnya itu dari 5 pangkat 2 ya. Jadi kita tulis 5 pangkat 2 log 20. Sama dengan 2 ketika kita turunkan menjadi 1 per 2. 1 per n yang tadi kan. Kalau 2 di basis, pangkat di basis kita turunkan itu menjadi bagi. Maka 1 per 2 dikali 5 log 20. Lalu nih teman-teman, lihat kembali. 1 per 2 dikali 5 log 20 ini kita jabarkan lagi menjadi perkalian berapa yang hasilnya 20. Kita dapatkan 5 dikali 4. Sesuaikan juga ya dengan hasil dari M ini ya teman-teman. Jadi 1 per 2 dikali 5 log 5 dikali 4. Hasilnya 1 per 2 dikali, kita jabarkan menjadi 5 log 5 ditambah 5 log 4. 1 per 2, 5 log 5 nilainya adalah 1. Jadi 1 per 2 dikali dalam kurung 1 ditambah 5 log 4. Selanjutnya kita kali masukkan ya. Selanjutnya kita kali masukkan. Menjadi 1 per 2 dikali 1 ditambah M. Oh iya, kita rubah dulu. 5 log 4, kan tadi nilainya adalah M. 5 log 4 adalah M, maka 1 per 2 dikali 1 ditambah M. Kita kali masukkan menjadi 5 per 5 M ditambah 1 per 2. Oke, jadi ini hasilnya. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Diketahui 2 log 3 sama dengan X, maka nilai dari 8 log 12 adalah 8 log 12 itu sama dengan 2 log 12
per 2 log 8. Ini kan sifat yang A log B sama dengan X log B per X log A. 8 ini kan 2 dipangkatkan 3, jadi kita ambil 2 ya. 2 log 12 itu kita jabarkan lagi menjadi 2 log 4 dikali 3 per 2 log 8. 8 ini kan hasil pangkat dari 2 pangkat 3. 2 dipangkatkan 3 per 2 log 2 dipangkat 3. Sama dengan 2 log 4 ditambah 2 log 3 per 3. 3 yang ini, 3 yang di numerus kita turunkan menjadi kali, maka 3 dikali 2 log 2. 2 log 4 ditambah 2 log 3. Nah, teman-teman, di sini sudah diketahui bahwa 2 log 3 adalah X. Maka, kita masukkan X ini, kita substitusikan ya, menjadi 2 log 4 ditambah X per 3 log 1. 3 dikali 2 log 2, yang artinya 1. Nilainya sudah 1, hasilnya 1 ya. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 2 log 4 ditambah 2. Nilai dari 2 log 4 itu adalah 2. Jadi hasil pangkat dari 2 dipangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi di sini 2 ditambah X per 3. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Hasil dari 3 log 36 dikali 6 log 81 ditambah 4 log 32 per 1 per 9 log 27. Penyelesaiannya. Pertama kita cari dulu perkaliannya ya, dari 3 log 36 dikali 6 log 81. Ini merupakan perkalian luar. Tidak di dalam kurung ya, jadi dia perkalian luar. Maka kita bisa pindahkan basisnya, bisa tukar basis ya. Jadi hasilnya itu adalah 6 log 36 dikali 3 log 81. Nah, 6 log 36 itu adalah 2, karena 6 pangkat 2 itu adalah 36. Sementara 3 log 81 itu adalah 4, karena 3 dipangkat 4 itu 81. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Oke, jadi nilai dari hasil dari 3 log 36 dikali 6 log 81 adalah 8. Selanjutnya kita mencari 4 log 32. 4 log 32. 4 itu hasil pangkat dari 2 dipangkatkan 2. Log 32 itu adalah hasil pangkat dari 2 dipangkatkan 5. Maka kita turunkan numerus dan pangkat dari numerus dan pangkat dari basis menjadi 5 per 2 dikali 2 log 2, maka hasilnya adalah 5 per 2. Selanjutnya kita lihat pada 1 per 9 log 27. 1 per 9 kita rubah bentuknya, maka menjadi 2 pangkat min 2, 3 pangkat min 2. Log 3 dipangkat 3, karena 27 itu hasil perpangkatan dari 3 dipangkatkan 3. Maka kita turunkan numerus dan pangkat numerus dan basicnya menjadi min 3 per 2 dikali 3 log 3, hasilnya adalah min 3 per 2. Jadi, kita masukkan hasil dari 3 log 36 dikali 6 log 81 itu adalah 8. Maka 8 ditambah 4 log 32 adalah 5 per 2 per 1 per 9 log 27 adalah min 3 per 2. Sama dengan, kita samakan penyebutnya. Untuk 8 ditambah 5 per 2, kita samakan penyebutnya dengan 2, maka hasilnya adalah 16 per 2 ditambah 5 per 2 per min 3 per 2. Sama dengan 21 per 2 per min 3 per 2. Sama dengan
21 per 2 dikali, karena ini pembagian, ketika kita kalikan, maka dia akan rubah bentuk, yang menjadi pengalinya, pembilang dan penyebutnya akan rubah bentuk. Maka kita lihat di sini, 2 dengan 2 itu habis dibagi ya. 21 dan 3 itu 7. Maka hasilnya adalah minus 7. Kita lanjut ke latihan soal yang terakhir. Nilai dari 7 log 4 dikali 2 log 5 ditambah 7 log 49 per 25. Nah, pertama kita akan mencari 7 log 4 dikali 2 log 5. Ini kan perkalian luar, jadi kita bisa pindahkan basisnya. Kita tukar basisnya, maka menjadi 2 log 4 dikali 7 log 5. 2 log 4 itu nilainya adalah 2 dikali 7 log 5. Sekarang, 2 dikali 7 log 5 ditambah 7 log 49 per 25. Pertama kita akan rubah bentuk yang bagian depannya, yaitu 2 kali 7 log 5. Nah, karena tidak mungkin kita akan kalikan ini, bentuk yang ini tidak memenuhi, maka kita akan rubah bentuknya. Kita pindahkan 2 ini ke numerus, menjadi 2 menjadi 7 log 5 dipangkatkan 2. Jadi 7 log 5 pangkat 2 adalah 7 log 25. Jadi 7 log 25 ditambah 7 log 49 per 25. Selanjutnya, 7 log dalam kurung 25 dikali 49 per 25. Nah, di sini kan 25 dan 25 maka habis dibagi ya. Sisanya menjadi 7 log 49. 7 log 49, berapa dipangkatkan 7, hasilnya 49, yaitu adalah 2. Jadi 7 log 49 hasilnya adalah 2. Sekarang kita akan lanjutkan, kita lihat persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Yang pertama adalah persamaan logaritma. Definisi persamaan logaritma adalah bentuk persamaan yang memuat logaritma. Nah, pada persamaan logaritma, terdapat variabel pada numerus atau pada bilangan pokok. Nah, bentuk persamaan logaritma ada beberapa, diantaranya sebagai berikut. A log fx sama dengan A log p. Nah, pada persamaan A log f, x sama dengan A log p, dengan A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Fx lebih dari 0 dan p lebih dari 0. Nah, dan berlaku sifat sebagai berikut. A log fx sama dengan A log p, fx sama dengan p. Contoh soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 log x ditambah 13 sama dengan 5 log 6. Pembahasan. Nah, berdasarkan sifat A log fx sama dengan A log p sama dengan fx sama dengan p, diperoleh 5 log x ditambah 13 sama dengan 5 log 6. X ditambah 13 sama dengan 6, di mana x sama dengan 6 dikurang 13, x sama dengan min 7. Bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Sama Kita lihat bentuk yang berikut adalah A log fx sama dengan A log gx. Bentuknya sama seperti yang pertama tadi, namun di sini A log p-nya itu diganti menjadi gx. Nah, kita lihat pada persamaan A log fx sama dengan A log gx, dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Nah, dari persamaan ini maka berlaku sifat sebagai berikut.
A log fx sama dengan A log gx, di mana fx sama dengan gx. Contoh soal ya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan persamaan log x pangkat 2 dikurang x dikurang 10. Maka disuruh dicari log 2x. Pembahasannya. Nah, berdasarkan sifat A log fx sama dengan A log gx, fx sama dengan gx diperoleh log x pangkat 2 dikurang x dikurang 10 sama dengan log 2x. X pangkat 2 dikurang x sama dengan 10 sama dengan 2x. Lanjut. X pangkat 2 dikurang x dikurang 2x dikurang 10 sama dengan 0. Jadi 2x ini dipindahkan ke kanan. X pangkat 2 dikurang 3x. X dan x. X min x dikurang 2x hasilnya adalah min 3x. Dikurang 10 sama dengan 0. X pangkat 2 kurang 3x dikurang 10. Kita faktorisasikan. Maka kita dapat x ditambah 2, x dikurang 5. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. X kurang 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 5. Kita lihat dua persamaan ini. Nah, persamaan yang pertama, x sama dengan min 2, ini tidak memenuhi syarat. Di mana syaratnya adalah x harus lebih dari 0. Maka yang memenuhi persamaannya ada pada x sama dengan 5 karena x-nya lebih dari 0. Lanjut. Bentuk yang ketiga, A log fx sama dengan B log fx. Nah, pada persamaan A log fx sama dengan B log fx, dengan A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. B lebih dari 0, B tidak boleh sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan B. Dan fx harus lebih dari 0. Sehingga berlaku sifat sebagai berikut. A log fx sama dengan B log fx. Fx-nya sama dengan 1. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log 66 dikurang 5x sama dengan 3 log 66 dikurang 5x. Nah, pembahasannya. Berdasarkan sifat A log fx sama dengan B log fx, fx sama dengan 1, diperoleh 2 log 66 dikurang 5x sama dengan 3 log 66 dikurang 5x. 66 dikurang 5x sama dengan 1. Karena 66 dikurang 5x adalah fx-nya. Maka min 5x sama dengan 1 dikurang 66. Min 5x sama dengan 65. Maka x sama dengan min 65 per min 5. Hasilnya 13. Lanjut. X log gx bentuk yang berikut. X log gx, di mana fx log hx. Pada persamaan fx log gx, fx log hx, dengan fx tidak boleh sama dengan 1, fx harus lebih dari 0, gx lebih dari 0, dan hx lebih dari 0. Berlaku sifat sebagai berikut. X log gx sama dengan fx log hx, di mana gx sama dengan hx. Contohnya, tentukan nilai yang memenuhi persamaan. Yang memenuhi persamaan 2x tambah 1 log x pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 2x ditambah 1 log 5 kurang 2x. Pembahasan.
Berdasarkan sifat fx log gx, maka sama dengan fx log hx, gx sama dengan hx diperoleh 2x ditambah 1 log x pangkat 2 kurang 10 sama dengan 2x ditambah 1 log 5 dikurang 2x. X pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 5 kurang 2x. Dan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15x sama dengan 0. X ditambah 5, x dikurang 3 itu adalah hasil pemfaktoran. Dari x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15. Nah, x ditambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5. Begitu pula x dikurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Pertidaksamaan logaritma. Definisi pertidaksamaan logaritma adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma. Nah, seperti pada persamaan logaritma, variabel pada pertidaksamaan logaritma terdapat pada numerus atau pada bilangan pokok. Nah, bentuk pertidaksamaan logaritma. Untuk bagian pokok ya, A lebih dari 1, maka bentuk pertidaksamaannya seperti yang sudah disajikan. Kemudian, untuk bilangan pokok 0 kurang dari A, kurang dari 1. Nah, itulah di sini disajikan juga bentuk-bentuknya. Baik, sekian penjelasan materi dari saya mengenai logaritma. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika masih ada kesalahan kata atau penjelasan yang saya bawakan ini kurang. Sekian dari saya, terima kasih.